Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baik, kita langsung saja. Malam ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu kita akan membaca kitab yang sangat masyhur di dunia. Jadi kitab ini sangat masyhur di dunia. Pendidikan dunia tarbiyah, yaitu pendidikan masalah akhlak dan adab. Kemarin pengurus pondok ini memberikan amanat kepada kami. Kami diberikan amanat untuk membacakan kitab masalah akhlak, dan guru yang lain akan memberikan pembelajaran masalah fikih. Jadi malam hari ini kita akan membuka pelajaran kita tentang masalah akhlak. Sebelumnya di sini saya tidak menggurui, saya tidak melajari, saya tidak mengajari, tetapi di sini saya hanya sekedar mengabulkan hajat pondok ini. Mudah-mudahan dengan berkat mengabulkan hajat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada saya khususnya dan kepada hadirin wal hadirat yang mendengar pada malam hari ini. Jadi malam ini kita akan membacakan kitab, nama kitabnya Ta'limul Muta'allim. Dikatakan para ulama tidak layak menjadi seorang santri kalau tidak membaca kitab ini, kalau tidak belajar kitab ini. Jadi tidak layak menjadi seorang santri kalau tidak belajar kitab ini. Makanya saya berinisiatif untuk membacakan kitab ini, berhubung ini adalah pondok pesantren para santri. Jadi sepantasnya, seharusnya kita membacakan kitab ini. Jadi kitab ini membahas tentang bagaimana cara menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini umum, menuntut ilmu masalah Al-Quran ataupun yang lainnya. Jadi umum. Dan juga kitab ini dibaca di mana-mana. Kitab ini sudah dibaca di mana-mana. Semua pondok-pondok pesantren yang bermazhab Syafi'i semuanya pasti membaca kitab ini. Kitabnya kecil tapi manfaatnya sangat luar biasa. Dan pengarang kitab ini adalah orang yang susah dicari kisah hidupnya. Pengarang kitab ini orangnya, kalau bahasa santrinya, mastur. Artinya tersembunyi. Orang yang mengarang kitab ini tersembunyi. Ketulusan beliau yang menjadikan terkenal kitab ini. Jadi kitabnya terkenal tapi orangnya tidak terkenal. Kalau ulama-ulama sekarang kebalik, orangnya yang terkenal, kitabnya yang tidak terkenal. Tapi tidak apa-apa, yang penting tergantung daripada niat masing-masing. Jadi nama beliau yang mengarang kitab ini adalah Asy-Syaikh Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Dan dikatakan Syekh Zarnuji ini hanya mengarang kitab satu aja. Kitab beliau hanya ini saja. Kan biasanya ulama-ulama yang terdahulu itu mengarang kitab banyak sekali. Tapi Syekh Zarnuji ini hanya mengarang kitab satu ini saja. Walaupun satu kitab ini saja, tapi beliau mengarang kitab ini betul-betul tulus, betul-betul ikhlas, dan menyebabkan kitab ini terkenal di seluruh pelosok dunia. Jadi ilmu beliau sangat bermanfaat sekali.
Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan daripada ulama-ulama di dalam menulis kitab itu pertama meniru daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua meniru daripada kitab yang paling agungnya kitab, yaitu kitab Al-Quran yang dimulai dengan Bismillah. Makanya pengarang kitab ini juga memulai kitab ini dengan Bismillah. Yang pertama mengikut daripada baginda Nabi Muhammad, kemudian mengikut daripada kitab Al-Quran. Sebagaimana dikatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus. Ai qalilul barakah, kurang berkahnya, sedikit berkahnya. Makanya jangan sampai kita memulai sebuah kebaikan tidak dimulai dengan bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah kita akan belajar, maka akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah kita bekerja, maka akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah kita menghafalkan Al-Qur'an, maka akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk ketulusan di saat kita memulai sesuatu dengan bismillah. Jadi ingat Allah bahwa yang menjadikan kita bisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama itu tidak pernah meninggalkan bismillah ketika memulai kebaikan dengan bismillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Begitu juga Nabi kita ketika memulai khutbahnya dengan hamdalah. Pujian kepada Allah, segala puji hanya milik Allah, segala bentuk kebaikan yang layak disanjung yang bertebaran di alam semesta ini dan juga yang ada pada diri kita, semuanya itu kembali kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan anak Adam dengan ilmu dan amal atas semua alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memuliakan anak Adam, memuliakan manusia dengan ilmu dan amal, sehingga menjadi unggul di antara makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain yang ada di alam semesta ini, sehingga penting sekali kita menuntut ilmu karena kita diberikan oleh Allah unggul daripada makhluk Allah yang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Dan berselawat dan salam atas Nabi kita Muhammad, yaitu pemimpin orang Arab dan orang Ajam.
Jadi berselawat dan salam, tidak lupa kita dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus oleh Allah untuk kita semua, maka beliau unggul. Beliau unggul di antara semua makhluk. Mulia dimanapun, bahkan mulia di dunia dan mulia di akhirat. Mulia sebelum beliau dilahirkan dan mulia setelah beliau dilahirkan. Wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi Muhammad, yaitu ahlu baitin Nabi, yaitu para habaib, para syarifah. Beliau ini adalah keluarga daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, dan berselawat dan salam kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini, orang yang termasuk sahabat Nabi ini adalah orang yang bertemu dengan Nabi waktu hidupnya. Baginda Nabi dalam keadaan beriman. Jadi orang yang dikatakan sahabat Nabi, orang yang hidup di zaman Nabi dalam keadaan beriman. Itu yang dinamakan sahabat Nabi, yang dikatakan sebagai sahabat Nabi. Ya Nabi'il ulumi wal hikam, sebagai sumber ilmu dan hikmah. Jadi ilmu di sini maksudnya seperti ilmu mengetahui halal dan haram. Ilmu fikih itu termasuk ilmu. Kalau hikmah di sini maksudnya wal hikam, maksudnya hikmah di sini al ilmu bil hikmah, al haq bil akhlak. Untuk menyampaikan ilmu itu dengan hikmah, untuk menyampaikan kebenaran itu dengan akhlak. Wa ba'du, dan setelah ini dan setelah itu. Nah, wa ba'du di sini maksudnya adalah kalimatul fasl. Ini didatangkan untuk memisahkan antara muqaddimah sama isinya yang akan dibahaskan oleh pengarang ini kitab. Jadi wa ba'du ini adalah pemisah antara muqaddimah dan isi kitab. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina, manakala aku melihat banyak sekali daripada penuntut ilmu di zaman kami, yajidduna ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh kepada memperdapati ilmu, tapi tidak sampai kepada tujuannya. Jadi manakala pengarang ini kitab melihat banyak sekali para penuntut ilmu di zaman beliau, mereka bersungguh-sungguh menuntut ilmu tapi tidak sampai tujuannya. Artinya tidak mendapatkan apa yang ditujukannya tadi. Ada orang menuntut ilmu, semangat hafalannya, lancar hafalannya, tidak tidur begadang untuk menghafalkan, semangat, tapi kasihan tidak sampai tujuannya tadi. Au min manafi'ihi wa samaratihi, atau dia bersungguh-sungguh kepada memperdapati ilmu tapi tidak mendapatkan manfaatnya ilmu, tidak mendapatkan buah-buahnya ilmu. Jadi ada orang belajar tapi tidak sampai-sampai. Ada yang dapat ilmu tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada buahnya. Dia dijauhkan daripada buahnya ilmu, tidak bisa mengamalkan ilmu, tidak berguna untuk orang lain. Jadi banyak santri-santri yang seperti itu. Mereka bersungguh-sungguh tapi tidak sampai tujuannya. Jadi hati-hati, perlu sekali kita mengetahui bagaimana cara menuntut ilmu yang sesungguhnya, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu.
Kenapa bisa seperti itu? Padahal sudah bersungguh-sungguh. Mereka para penuntut ilmu tadi sudah bersungguh-sungguh menuntut ilmu, tapi kenapa tidak berhasil? Lima annahum akhtau tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Karena mereka telah salah cara menuntut ilmunya, dan mereka telah meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu. Jadi kita sebagai penuntut ilmu harus mengetahui bagaimana cara menuntut ilmu yang benar. Wa kullu man akhta'at thariq dolla. Nah ini kaidah. Tiap-tiap orang yang salah jalan maka sesat. Kaidah umum, yang salah jalan itu pasti sesat. Nggak akan sampai tujuannya. Harusnya belok kiri tapi dia belok kanan. Harusnya dia jalan lurus tapi dia kembali. Jadi setiap orang yang salah jalan dolla, pasti sesat. Wala yanalul maksud, dan juga dia tidak memperdapati apa yang dimaksudnya, apa yang ditujunya. Qalla au jalla, sedikit ataupun banyak. Yang sedikit aja tidak didapat, apalagi yang banyak. Dan cara menuntut ilmu ini ada dua. Poinnya ada dua. Secara zahir dan secara batin. Kalau secara zahir ini bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, semangat menghafalnya, semangat, itu secara zahirnya saja. Tapi kalau secara batin, nah ini yang agak susah. Secara batin ini pengamalannya apa yang dituju tadi. Karena kalau cara yang batin ini itu lebih penting daripada cara yang zahir. Percuma kita bersungguh-sungguh kita menuntut ilmu tapi pengamalannya kita kurang. Jadi harus disandingkan dua-duanya tadi. Sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang diperolehnya tadi. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi. Dan beliau mengatakan, pengarang ini kitab mengatakan, aku ingin dan aku suka menjelaskan kepada mereka akan jalan, akan cara menuntut ilmu atas pengalaman yang aku temukan di dalam kitab-kitab. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana cara menuntut ilmu sesuai pengalaman beliau yang beliau temukan di dalam kitab-kitab. Wa sami'tu min asatizi ulil ilmi wal hikam, dan juga aku mendengar, kata beliau, daripada guru-guruku. Ulil ilmi wal hikam, guru-guru beliau ini mempunyai ilmu dan hikmah. Raja'at du'ai li minar raghibina fihi al-mukhlisina bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin. Raja'at du'ai li, aku mengharapkan doa, minar raghibin, daripada yang gemar terhadap ilmu. Jadi beliau ini meminta doa kepada muridnya. Jarang-jarang guru meminta doa kepada murid.
Biasanya murid yang meminta doa kepada guru ini, gurunya yang meminta doa kepada murid. Saking tawaduknya beliau. Aku mengharapkan doa kepada yang gemar terhadap ilmu, bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin, dengan keberuntungan dan keselamatan di hari akhir. Ba'da mastakhartullah ta'ala fihi, sesudah, jadi semua itu beliau lakukan sebelum beliau mengarang kitab ini. Beliau istikharah terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sammaituhu ta'limal muta'allim tariqat ta'allum, dan aku namai ini kitab, kata beliau, ta'limal muta'allim tariqat ta'allum, yaitu mengajarkan cara menuntut ilmu, mengajarkan para penuntut ilmu cara menuntut ilmu. Di kitab ini menerangkan tentang bagaimana cara menuntut ilmu. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku jadikan ini kitab fusulan, beberapa pasal. Jadi pasal ini artinya pembeda antara masalah satu dengan masalah yang lainnya. Jadi membedakan antara masalah satu dengan masalah yang lainnya. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal yang pertama tentang hakikat ilmu, tentang fikih dan keutamaan ilmu. Itu pasal pertama. Faslun fin niyati fi hali ta'allum. Pasal pada masalah niat ketika belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wasabati. Pasal pada masalah memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, ketabahan dan kesabaran. Jadi diajarkan juga bagaimana cara memilih guru, bagaimana cara memilih teman. Nanti diajarkan di dalam kitab ini. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal menerangkan tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Maksudnya ahli ilmu di sini adalah ulama. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Pasal masalah tentang jid, tentang bersungguh-sungguh dan tekun dan semangat di dalam menuntut ilmu. Faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Pasal tentang permulaan belajar, bagaimana cara memulai belajar, bagaimana kadar-kadar belajar, bagaimana tertib belajar. Faslun fit tawakkuli. Pasal tentang masalah tawakal. Jadi setelah kita belajar, nah tinggal kita bertawakal kepada Allah. Bagaimana cara tawakal itu juga diajarkan di sini. Faslun fi waqti tahsil. Pasal tentang masalah waktu mendapatkan ilmu. Faslun fi syafaqati wan nasihah. Pasal tentang kasih sayang dan nasihat. Faslun fil istifadah. Pasal tentang bagaimana mencari faidah. Bagaimana belajar yang betul. Faslun fil wara'i halat ta'allum. Pasal tentang bagaimana sifat wara' ketika belajar. Jadi wara' ini artinya berhati-hati ketika belajar. Faslun fi ma yurisul hifdha wan nisyan. Pasal tentang penyebab hafal dan penyebab lupa. Jadi bagaimana cara supaya kita cepat hafal, bagaimana orang yang jadi orang yang pelupa, ini di sini diajarkan nanti. Faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'u. Pasal tentang bagaimana supaya mendapatkan rezeki dan menjelaskan tentang mencegah daripada rezeki. Wa ma yazidu fil umri wa ma yankusu. Dan juga diajarkan tentang bagaimana supaya diberikan umur yang berkah. Dan wa ma yankusu, dan bagaimana supaya umur yang tidak bermanfaat tersebut dijadikan manfaat. Nanti juga diajarkan di sini. Jadi ini
bab atau pasal-pasal yang kita pelajari nanti yang akan datang. Jadi pada malam hari ini kita permulaan hanya muqaddimahnya saja. Kita mulai pada malam hari ini untuk pengenalan muqaddimah yang akan kita pelajari ke depannya nanti. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada taufik bagiku, kata pengarang ini kitab, melainkan Allah, dan kepadanya Allah aku bertawakal, dan kepada Allah lah aku kembali. Jadi pada malam hari ini kita buka pelajaran kita. Pada malam hari ini kita baca muqaddimahnya. Jadi kitab ini namanya kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Bagaimana cara belajar yang betul sesuai yang diajarkan oleh para ulama kita, terlebih khusus sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Jadi para santri dimanapun kalian mondok, wabil khusus di sini, jangan kita merasa terbebani dengan pelajaran tersebut. Ingin supaya pelajaran kita enak, baik, jangan merasa terbebani dengan hafalan ataupun dengan pelajaran yang lain. Dan yang lebih penting, niatkanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah kalian mondok di sini semata-mata karena Allah, bukan karena paksaan daripada orang tua, bukan karena mau ikut lomba atau segala macam. Jangan. Segala macam hal yang dunia jangan. Pasang niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin menghafalkan Al-Qur'an semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Sekali lagi di sini saya tidak menggurui, tetapi di sini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama introspeksi diri, yang baik kita ambil, yang tidak baik kita sama-sama buang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.